Ya. Yes, kembali lagi di Beri Aku 10 Pemuda Podcast bersama gua Gilang Gua Abram. dan kita kedatangan Bang Polan. Thank you loh. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Terima Bang kasih Polan banyak. udah Iya. datang ke studio kita. Iya. Yang kita sewa Hari ini. Iya, hari ini. Nggak apa-apa. Mungkin berikutnya punya kan. Amin. Pengen aja dulu. Iya. Siap. Yang penting YouTube-nya banyak yang nonton. Yes, Gitu. subscribe tuh. Iya, jangan lupa ya subscribe. Padahal baru detik awal kita langsung minta subscribe. Bang, kita di sini biasa Bang kalau di podcast BASP tuh kan selalu menghadirkan tamu-tamunya inspiring ya kan. Iya. Nah, kita pengen cerita-cerita, denger cerita-cerita langsung dari Bang Polan nih. Kan Bang Polan kan sepak terjangnya unik karena nggak satu, ibaratnya nggak satu jalan nih, ada bisa 5 jalan. Nanti kita bahas satu-satu di Iya. sini. Lu belum kenal Bang Polan kan? Iya, gue Senang nggak pengen di sini? tahu. Ya, asik. Gue seneng banget sih, terutama karena gue lihat YouTube-nya tuh, gue pengen banget tuh minimal punya YouTube. satu keahlian. Punya YouTube. Punya satu kalian Iya, bela diri karena kan sekarang lagi zaman begal tuh ya, lagi zaman keliti di Jogja gitu ya. Iya, benar. asal lu tuh ya Jogja tuh ya. Iya, gue minimal harus punya lah. Benar. Bisa kalau berpapasan tuh ya. Oh. Tapi sebelum itu kita harus tanya Bang Polan kesibukannya apa aja Bang? Oh nih, Karen ya. Iya Oh dong. ya. Boleh dong. Iya. Sibuk sekarang lagi mempersiapkan untuk kebetulan kemarin sudah selesai syuting film Mumun. Mumun tuh ya? Pocong Mumun, horor. Kayak ada posternya tuh Rejo Ronaldinho pas deket Mandra kayak gitu. Iya, betul banget. Itu bener. Jadi Pak Haji Mandra, Oh, di iya. situ ada Haji Aca, Mandra. ada Aca Triasa. terus ada Dimas, Aditya Dimas, Oke. terus ada Bedu gitu. Bedu. Jadi mengkombinasikan antara komedi dan horor. Kemarin habis lihat pas lagi dubbing, Iya. pecah sih karena tiba-tiba kaget, terus ketawa. Itu menurut saya pribadi sih baru kali itu. Oke, ini Jadi kayak, menyajikan ya. hah, gila original kayak gitu sih. Itu baru dubbing kemarin ya, bukan karena saya karena ngelihat wah ini filmnya saya, enggak gitu, emang karena pas dubbing itu kayak ketawa sih kemarin. Ya jujur aja sih, emang baru kali ini ada konsep, apalagi sutradaranya Mas Rizal Mantovani. Oke. Jadi terus special efeknya juga nggak usah dipertanyakan lagi lah. Gokil sih, emang something different sih. Tapi Gitu. Mumun cukup memorable banget bagi Nah. anak Iya. 90-an yang Betul. gede usia remaja di tahun 2000-an lah ya. Karena kan cukup populer itu film apa ya? Sebutannya dulu sinetron. Sinetron. Tapi horor tapi siang hari. Siang hari, bener. Dan itu dulu gue nontonnya bareng-bareng sama tetangga. Tetap takut loh. Takut ya. Tapi bener. Terus muncul maghrib gitu kan, yang setan kuntilanak di ajan maghrib. Iya, Itu. iya bener. Momen itu ya. Momen itu. Makanya pas waktu pertama kali posting, terus kok semua follower tuh ngebahas terus tentang ini pada kemana sih orang-orang ini, kok pada tahu gitu loh bahwa dia film Mumun, sedangkan saya pribadi masih samar-samar 50-50 pas mikir-mikir 2002 itu saya ngapain ya. Ternyata emang 2002 tuh saya kerja pagi pulang sore, terus malamnya latihan pulang sore. Jadi kayak karena makanya kenapa anak sekolah saat itu tahu persis, yang sampai kuliah tuh tahu, tapi teman-teman yang udah sekolah kerja itu mereka samar-samar gitu. Tapi bisa dibilang tuh bisa calon sukses dong. Paling Amin. enggak se-Jakarta Timur nonton. Amin. Karena saya nih Bang, ini dulu sekolah tuh 2 kecamatan ini nih ya, Kecamatan Pasar Bo sama
Kecamatan Ciracas itu emang berita Mumun tuh karena emang kita lewatin yang tikungan itu. Tapi bener sampai saya pun di situ harus berdialog dan berdialek Betawi. Kan mempersiapkan itu tuh kayak ada berapa bulan sebelum puasa tuh kita udah reading. Terus didatengin salah satu tokoh yang ngebahas tentang bahasa dan sejarah Betawi. Itu dikasih tahu gitu, ntar kalau maunya lu ngomongnya gitu berarti lu pinggiran. Si Jepri ini lu kagak usah ngomong lu A aja deh, tokin aja udah kayak gitu. Dibagi tuh ya Betawinya tuh. Iya, karena kayak kalau mau kemana lo segala macam, berarti ini agak pinggiran gitu. Kalau lu mau kemana? Gua gaplok juga lu gitu. Ya kayak berarti ini agak-agak sidul banget lah gitu. Jadi kayak dia ada kastanya. Ada kasta. Ceritanya sih gitu. Jadi kayak Jepri nggak boleh terlalu yang gitu. Patut dinantikan Gitu. September tuh ya. Pun. September. Seru sih. Tapi di situ Bang Polan juga kan itu kan drama komedi. Dong komedi. Ada Actionnya enggak gitu. Nah, jadi waktu itu nanya lah sama si sutradara dan produser kenapa kok saya jadi Jepri gitu loh. Nah, di sini nggak ada actionnya, tapi sutradara dan produser menginginkan nanti ada si Jepri-nya ini bakalan ketabrak, bakalan kena ini dan itu harus melakukan sendiri tanpa ada stand in ataupun stand double. Jadi mau nggak mau siapa nih yang kira-kira yang bisa nih ditabrak sama pemain tabrak gitu. Iya bener, tabrak gitu siapa nih gitu. Ya udah, Volan bisa nggak gitu dilihat. Wah ini kayaknya dia istilahnya pemain juga karena ada beberapa orang yang bisa laga tapi berakting kurang. Adapun sebaliknya acting jago, laga kurang gitu. Nah, terus saya mendapatkan tantangan ini, boleh nih gitu. Ini film ketiga horor saya. Yang pertama kedua tuh horornya tuh horor ini agama. Lebih kayak banyak lebih ke agamanya lah gitu horornya. Nah kalau ini horor komedi. Dan porsinya tuh lebih banyak yang sekarang. Gitu. Jadi bisa lebih banyak melihat Bang Polan nih kalau yang Benar. Seru. Beda sih, maksudnya beda karena ada muncul kumis ini pun ya. Si Jepri itu. Iya, karena pendalaman karakter di situ. Dan disuruh naik berat badan. Suruh naik. Jadi ini Suruh naik. agak gempal karena Iya disuruh naik. si Jepri-nya itu ya. Alhamdulillah disuruh naik dan dibayar. Biasanya kan dibayar. Ada bayar nggak? Ada. Oh ya, alhamdulillah yuk kita makan. Habis latihan makan, pulang makan gitu. Demi dibayar gitu. Komplit tuh ya. Seneng lah. Dari laga, acting komplit, Bang Polan makan juga komplit gitu ya. Sehat 5 sempurna kan. Kenyangan tuh ya. Gitu. Dari itu kan aktor ya, padahal dia juga sempat waktu dapat penghargaan pendatang baru juga Pendatang kan. baru, iya. Itu juga jadi atlet boxing juga kan. Iya. Sang Dewi. Sang Dewi Sang gitu, Dewi. film pertama. Iya. 2007 tapi untuk mendapatkan penghargaan itu 2008 di Indonesia Movie Award. Movie Award. Iya. Iya, benar-benar. Tapi Bang Volan itu kan cukup senior ya di dunia aktor gitu, tapi bisa terus menjaga nama gitu di dunia acting sampai usia yang berapa Bang Volan sekarang? 40. Nah, Hari ini 41. selamat ya Bang ya. Selamat ya Bang. Pas banget hari ini. Selamat Hari Anak Nasional. Ngelesnya gitu. Emang benar. Tanggal 23 itu Hari Anak Nasional. Jadi pemuda-pemuda Indonesia harus tahu 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Sekaligus Tidak pernah ada rakyat Indonesia mencoba untuk membuat traveling anak-anak berhadapan dengan saya dan pemuda Indonesia. saya Bang Polan. Iyalah gitu. Tapi selain itu, Bang Polan juga bisa jaga tetap fit dari zaman 14 tahun yang lalu kita ngeliat Bang Polan capoeira sih. Iya, Set salto ekstrim tricking bisa gitu. sama, bisa sama. Iya.
Bahkan sekarang ini saya punya nazar dan ada keinginan umur saya 50 bahkan 60 tuh minimal harus bisa backflip. Jadi video ini menjadi salah satu motivasi saya. Volan 10 tahun mendatang, harus nonton film ini dong. Karena motivasi saya itu, karena 20 tahun yang lalu motivasi saya adalah saya harus bisa mempertahankan backflip dan breakdance saya yang standar di umur 40 harus bisa. Ini udah accomplish nih ya? Sudah komplit. Nah, sekarang naik level lagi. Atau 60 bisa. Minimal 50 saya insya Allah ya, saya insya Allah bisa gitu. Kebetulan sekarang ini saya jadi pengurus pusat kickbox Indonesia, membawahi 30 pengprov di Indonesia, dan membawahi juga sebagai pengurus pencak silat profesional Indonesia, itu silat bebas gitu. Di situ saya mempelajari tentang anatomi tubuh manusia, olahraga, terus sampai peaknya bagaimana, kesehatan itu bagaimana, istirahat, makan dan segala macam. Dan saya lihat, ternyata di luar negeri itu ada namanya kelas veteran. Kelas veteran itu umurnya 40 sampai 55. Jadi di luar negeri itu di kickboxing tuh ada kelasnya. Kalau di kita kan umur 40 udah selesai. Di luar negeri enggak. Nah, bulan September kemarin saya ikut kejuaraan dunia kickboxing. Alhamdulillah, tapi kategorinya kategori jurus. Kategori jurus. Boleh jelasin, Bang? Kategori jurus itu apa? Apakah yang freestyle gitu atau freestyle, yang tetap beradu juga dengkulnya? Kalau beradu itu fighting juga, tapi saya kebetulan kita menerbangkan 9 atlet dari Indonesia, terus ada 8 atlet, tiba-tiba saya satu kelas kosong. Udah bilang, Mas Arvolan mau ikut nggak? Ya udah ikut deh. Ya udah, nanti ikutnya kelas veteran ya, kelas master ya. Ya udah. Pas sampai di sana ternyata kelas master nggak ada. Terus gimana? Ya udah ikut kelas senior. Berarti di kelas senior itu saya yang paling muda, saya yang paling tua. Lawan-lawan saya tuh paling tua 25 tahun. Paling tua. Jadi ada 20 sampai 19 tahun sampai 25 tahun itu saya punya saingan. Ada 76 negara untuk kategori jurus. Alhamdulillah, karena nggak ada persiapan dan karena nggak ada nyampe di sana kan, ada satu kelas nih yang kosong, ya udah ikut deh, gitu. Kayak ya adalah nyari ilmu, dan kebetulan karena saya jadi pengurus, kita harus belajar istilahnya studi banding dulu deh nih. Di luar negeri ini bagaimana sih perkembangannya, mereka bagaimana, karena kan kita di Indonesia itu 2018 diresmikan, sedangkan di luar negeri itu mulai dari tahun 2001 mereka udah ada gitu. Nah, di situ akhirnya kita studi banding, sekaligus memberangkatkan 8, ditambah saya. Nah, karena saya tidak ada persiapan, ya udah, ya Allah walam aja, siap deh ya, dengan kemampuan seadanya. Alhamdulillah saya peringkat 6 dunia. Gitu, dari 76 negara. Itu yang tanding. Kalau yang fighting negaranya ada 130 yang datang kejuaraan dunia. Itu kejuaraan dunia itu benar-benar 5 hari. Dan 5 hari itu benar-benar terstruktur banget. Jamnya itu nggak ngaret-ngaretnya. Ngaretnya ada tapi beda 10 menit. Gitu. Nanti Abraham tampil jam sekian di arena sekian di sini gini. Ntar ketemu ini. Itu kita tuh nggak pusing, nggak ribet. Jadi emang bener-bener kayak kok keren banget ya gitu. Keren banget. Setertib itu. Ya itulah. Terus ya kelihatan banget deh kayak kok di sini nggak ada yang kalau ada baju panitia gitu ya. Pakai baju panitia, ini tulisan panitia segala macam. Terus nanyalah sama orang IO-nya, kenapa kalian nggak bikin kayak gitu? Untuk apa? Saya bikin di sini untuk nyari untung, bukan untuk memperkaya saya punya kru. Mereka udah dapat bayaran, ngapain saya kasih? Jadi baju-baju itu tuh harus beli. Harus beli. Nah, terus baju kru bagaimana? Pakai vest kayak
orang tukang parkir gitu Pak. Iya. Yang Valet tipis, itu. valet. Dan di situ ada tulisannya security, terus official, fotografi, videografi. Jadi per orang tuh udah ada jelas. Oh nanti ketemu warna ini ya. Nanti kalau kamu nanya tentang Ini kamu jam sama berapa, face yang mana? face warna ini face warna. Jelas banget. Dan itu ada di situ semuanya tuh sangat tertib. Tapi ternyata emang mereka face biar nggak ada kaosnya lagi kan, dalamnya yang badannya gitu-gitu. Oh, enggak. Pakai kupu-kupu deh. Iya sih. Itu emang bener-bener dan security-nya tuh keren-keren. Security di sana tuh kayak mereka badan gede dan sangat polite. Oh ya? Polite banget. Dia ngomong sorry you cannot go in here. Gitu. Seramah banget. Padahal Itali yang don't go in here. Enggak. Mereka ramah banget. Ya terus gini sampai ada yang masuk dia bilang, "Come on, you don't listen to me, just go." Ah serem jadinya. Gitu sampai segitunya gitu, sampai yang nggak ada yang Iya. lu lihat nggak ini nggak boleh masuk sini lu gini. Waduh itu Indonesia kita banget lah gitu. Tapi saya rasa kedepannya kita nggak akan kayak gitu. gitu ya. Bisa lah. Semua masalah aturan aja sih. Iya. Gitu. Jadi ya, nah kebetulan dibalik lagi dengan pertanyaan tadi itu, kenapa bisa seperti itu? Karena ada motivasi saya, kenapa bahwa, nazar lah, challenge bahwa umur 50 saya bisa nih kayak gini gitu. Oke. Jadi secara datanya tuh jelas ada rumusnya gitu loh. Oh sebenarnya ini hanya masalah kebiasaan aja. Tapi memungkinkan bagi tubuh kita untuk bisa 100% bisa. mungkin 100% mungkin karena kan di dalam Olimpik cara berpikir Olimpik itu kan gini kalau orang strukturnya cara berpikir fighter itu ada dua kalau mau jago berarti kamu hanya menjadi seorang fighter saja fighter saja tapi kalau kamu mau naik kelas kamu harus berpikir menjadi seorang champion. Itu dua hal berbeda. Hal yang berbeda tuh ya. Iya kalau mau jago pukul jago nendang berarti rumus piramid ya kamu tuh yang ada di bawah banyak banget tuh. Tapi kalau kamu pengen jadi champion ya think like a champion, eat like a champion, say something like a champion, do something like a champion. Jadi kamu harus berpikir seperti sang juara. Gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak gue nggak mau latihan, berarti fighter aja. Sama kayak yang lain gitu. Kalau champion tuh udah memikirkan dia kenapa ini kesini, gue harus kayak gini. Nah itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Makanya mereka membiasakan dengan kebiasaannya mereka, kebiasaan apapun itu. Jadi kayak bangun, latihan, bahkan berbicara pun harus dibiasakan. Kayak contoh, gue capek, ya udah lu masuk ke otak lu tuh. Capek. Terus tiba-tiba, gue cepet. Padahal kita tuh lagi semangat nih. Terus ngeliatin ada orang, kok begini sih? Udah begitu. Oke ya. Itu kayak kita deh. Kita lagi kerja aja. Ini kebiasaan ya, kerja ya. Kok gini? Ya udah begitu seharian begitu tuh. Tapi kalau kita kayak, ayo kita sikat konten hari ini banyakin. Itu banyak Pak. Oke, jadi itu Karena afirmasi. lu mulai dari mana? Dan itu udah disurvei udah ribuan tahun, Pak. Jadi ilmu kita ini sekarang yang saya tahu nih, wah ini ilmu baru. Pas masuk ke tentang mencoba untuk mempromosikan kickboxing ke sekolah-sekolah segala macam, mempelajari tentang sejarah olahraga, strength and conditioning ini sudah ada di zamannya Romawi. Gladiator itu. Gladiator itu. Iya, gladiator itu ternyata mereka itu mencari siapa yang terbaik untuk jadiin data. Makanya, ini bisa lawan ini. Kenapa? Dia makannya ini. Itu ternyata bener, Pak. Jadi film Gladiator itu bener banget, kayak gitu. Jadi makannya harus makan ini. Itu mereka didatain. Tapi yang ngedata tuh nggak ditampilin. Karena kan bungkusannya adalah entertaining kan gitu. Jadi ternyata itu ditulis sampai ini yang terbaik lawan binatang. Dilawanin binatang segala macam. Kenapa kok lawan binatang ini dia selalu menang ya? Cara berpikir dia. Rasa takutnya dia nggak ada. Nggak ada tuh ya. Gitu. Makanya itu dilatih ketahuan tuh datanya bagaimana. Makanya sampai sekarang ini
kita tuh punya data semua kalau kita berpikir. Salah satunya adalah kalau champion ya, cara berpikir champion itu adalah dimulai dari berpikirnya kamu. Kedua, kata-kata kamu. Ketiga, kebiasaan kamu. Yang kelima tuh yang saya suka, akhirnya semua ini akan menghasilkan karakter kamu. Oke. Jadi iya champion. Jadi kalau udah champion itu nggak ada yang negatif tuh nggak ada. Kalau ada champion yang negatif, berarti championnya baru tuh. Oh, atau belum. Atau gini, kan yang menang kan menang tuh ada dua di dunia ya. Yang menang tuh di dunia ada dua. Dia menang karena lawannya dia bukan lawannya dia. Oh, lawannya bukan lawannya dia. Yang kedua, dia menang karena dia jago banget, Pak. Udah. Nah, kalau di Indonesia ada tiga. Orang dalam. Ya. Saya titip Pak, saya titip. Ya, kamu boleh. Orang dalam gitu. Jadi maksudnya gimana caranya ini orang bisa berpikir dia ini jago banget. Nah, itu butuh cara berpikir seperti champion. Kayak ngomong tuh nggak bisa yang sembarangan. Makanya kayak lihat deh zaman dulu tuh seorang satria tuh nggak ada yang sosok jagoan gitu, nggak ada. Tapi seberapa banyak maksudnya dari keempat faktor itu ditanamkan atlet-atlet muda di generasi muda secara profesional ya maksudnya? Apakah ada yang bertugas seperti itu atau mereka cuman udah yang penting skill jago lu bisa berkembang gitu? Itu sebenarnya kayak kekurangan apa ya? Salah satu wadah kekurangannya informasi yang seperti ini. Gitu. Kayak contohnya yang paling simpel, kita nggak usah ngomongin soal kayak tadi deh. Kita ngomongin tentang ini agak random ya ngomongnya. Balik lagi ke 10 pemuda ini ya. Gitu. Iya. Karena jujur aja, kenapa kita itu kebanyakan salahnya di negara kita? Kebanyakan salahnya. Karena apa? Karena kurangnya informasi. Kayak contoh, kita mukul orang. Lu salah. Kenapa gua salah? Karena ada hukumnya ini. Lah kenapa orang hukum yang tahu, kenapa kita manusia rakyatnya nggak tahu gitu. Karena di luar negeri, itu tuh ada cara untuk menyampaikan informasi hukum. Orang hukumnya yang datang untuk ke beberapa daerah-daerah, ke beberapa. Jadi menjemput bola. Hukum tuh di negara kita begini. Gitu. Sebelum ada yang kelewatan, jadi dia udah dikasih tahu. Kamu kalau ngelakuin ini akan ditangkap ini. Akhirnya turun-menurun dari tempat yang besar, dari institusi, departemen, sampai ke komunitas, sampai terkecil keluarga. Gitu. Itu tuh mereka emang ada strukturnya di luar negeri ngasih tahu. Gitu. Jadi kayak kenapa di sana itu sangat paham dan sadar bahwa itu tidak boleh. Nah kalau kita kan akhirnya ada kata-kata kunci itu. Apa tuh? Jadikanlah pelajaran. Ya, berarti udah kena tuh. Iya kan, maksudnya kayak udah jelas akan ada bom dulu baru, iya anggaplah pelajaran. Gitu. Nabrak dulu baru pelajaran. Terus udah jelas-jelas kan ada rumusnya. Ini turunan kok ada lampu merah gitu. Iya. Kan kenapa harus ada korban dulu baru dijadikan kata-kata mutiara? Jadikanlah suatu pelajaran. Namanya manusia ini kan kita harus benar-benar ada salahnya. Jadi ya mohon maaf. Iya. Gitu. Tapi benar nggak? Iya kan? Kenapa selalu salah dulu? Akhirnya kita belajar gitu. Tapi Bang Volan, kan kalau Bang Volan sebetulnya awal motivasi belajar bela diri itu apakah untuk berantem atau untuk apa gitu? Kalau diinget-inget dulu nih Bang, kita penasaran banget nih Bang. Jujur ya, jujur. Nih, Bang. Pelajaran pingin bisa bela diri itu masih kecil ya, ini masih kecil. Pingin main film. Main film tuh. Main film. Nah, kalau pengen main film, dulu lihat filmnya siapa Bang? Nah, bener, Barry Prima. Oh, Barry Prima. Dan akhirnya ketemu sama idola. Dulu nyari satu film bareng lagi waktu itu ya? Iya, kebetulan pas dapat tawaran main sama Barry Prima. Oke, langsung. Nggak usah ngomongin budget. Gua mau.
gitu. Kira inspirasi lah, gara-gara dia termotivasi. Waktu itu filmnya apa tuh namanya? Lupa banget, cuman Pokoknya dia action tuh ya? action. Jadi dulu di Gorontalo tuh ya, di Gorontalo ada kalau zaman dulu tuh ya di kampung tuh ada mobil tuh, saksikanlah film gitu-gitu. Mobil Pak, ada poster jalan gitu. Oke. Teriak pakai toa, nanti malam akan begini. Terus jujur aja tuh ya, gue ingat banget lewat, terus pecek pinggan, kita ping seperti dia, Iya. gitu. Oke. nunjukin dia, ketawain, hahaha. Ya bingung juga sih, Iya atau sih, gimana di gimana. situ ya, pada Tapi saat kayak, iya, terus gimana caranya? Ya, dia bisa apa sih? Oh actionnya, belajar lah, mukul-mukul sebelum ada Samsak. begini, mukul-mukul kayak salam dari itu. Tuh gue udah duluan, udah lama tuh mukul-mukul nendang masih kecil. Gitu, di situ udah mukul-mukul. Taktik tuh, Iya, tuh ya. itu mukul-mukul duluan, bener Pak, bener itu emang bener-bener Pohon juga. pohon, Dari pohon pisang, terus ada kaos kaki kan, kaos kaki yang nggak dipakai itu, Iya ya. gua kumpulin, Buntel. gua bikin tebel sampai 4, gua kasih batu kecil kerikil, gua pukul-pukul Pak, nendang. Dulu kan nggak ada gini-gini kan, gua pakai begini, terus berdarah. Gua berdarah men, keren. Anak kecil Pak, norak banget gitu, kayak gitu. Oh iya, tapi mikir-mikir dulu kok agak godol juga ya. Dodol juga sih sebenarnya, tapi ya kalau nggak kayak gitu ya Nggak sampai kayak sekarang. segini gitu. Terus sempat tuh akhirnya ke Jogja, nyari bela dirinya apa ya kira-kira. Dan akhirnya pertama di Jogja itu Kickboxing. Ya, di Jalan Asam Gede. Kickboxingnya dan Jaya Kickboxing. Dan saat itu dari 96 sampai ke 99 2 kali menjadi atlet termuda kickboxing. boxing. Waduh. Profesional karena dulu belum ada amatir. jenjangnya Usia tuh ya, berapa? Iya. langsung. SMA. SMA. SMA kelas 1 udah ikut kejuaraan gelar kickboxing profesional di Indonesia. Tapi kalah. Terus yang kedua ikutan di Tapi komitmennya itu loh Bang, bisa dari kecil terus sampai akhirnya Iya sih, komit nggak apa ya? Ini bukan sok bener nih ya, bukan sok bener nih ya. Kan jawabannya aja. Karena jujur gue orang yang paling tidak suka komit dalam berucap, tapi komit dalam bersikap. Gitu. Jadi kayak dulu pun bahkan ngegombalin mantan pacar tuh, gue nggak pernah komit, tapi gue buktiin sikap, gitu. Sampai ke pekerjaan. Jadi kayak kerjaan ini kan yang gue bilang tadi, ternyata apa yang gue lakuin dalam cara berpikir champion ini udah gue lakuin nih gitu. Ya salah satunya ada kebiasaan. Makanya kayak kita ini nggak bisa apa-apa ya, tapi karena biasa pasti bisa Pak. Karena udah bisa dilakuin terus pasti jago. jadi alam bawah sadar. Iya, ya, mau nggak mau champion gitu. Think like a champion. Gitu. Jadi kayak ya paling simpel deh saat gue nyari inspirasi orang-orang, konsisten aja dulu. Padahal dulu informasinya terbatas buat Bener banget, trik-trik gitu. Beda kalau apa. sekarang nih. Dulu kan belum ada YouTube, bisa salto belakang. Makanya saat itu di 2003 tuh yang bisa salto belakang tuh bisa dihitung sama tangan, gitu. Terus balik lagi ke pertanyaan Abram yang pertama, kok bisa sih main film gitu awalnya. Jadi sebenarnya kenapa gue bisa main film itu karena pertama kali berkarir di dunia entertainment tuh adalah di iklan. Oke. Dan iklan, sebutin aja ya. Iya. Siapa tahu jadi endorse sini kan. bener-bener. KFC, Mitsubishi, Mazda, terus ada beberapa lah, Reebok semua ada berapa. Nah itu yang dipakai itu akhirnya gue nanya, bayaran paling besar kita nih sebagai talent tuh berapa gitu. Oh paling banyak sih sekitar 2 juta, 4 juta, 5 juta. Ih, oh iya, oh gede banget ya. Iya, saat itu gitu. Iya. Tapi kalau itu Lan, itu tuh 2 digit Lan.
hah 2 digit? Iya. Coba gue lihat acara Britama waktu itu BRI. Britama ya. Gue lihat lah dari kejauhan. Saat itu gue jadi ekstras Pak. Oke. Jadi ekstras. Gue lihat. Tiba-tiba dia ada tempatnya sendiri. Kita kan di ujung, iya, di ujung, di pojokan gitu, nyampah banget lah. Dia kok tempatnya enak banget, ada AC, makannya kok beda gitu. Itu Sporting, bayarannya 2 digit. Atasnya ada lagi, ada Mentelan 3 digit. Hah? Kaget gua Pak. Iyalah. Hah? 3 digit? Iya. Siapa tuh? Dewa 19. Oh, Dewa 19. Di situ tuh gue tahu banget tuh. Langsung Sporting kan, pas Sporting itu 2 digit tuh. Oh iya. Gua tungguin, tongkrongin. Kebetulan konsepnya konsep breakdance. Oke. Saat itu. Oke. Jadi gua sama teman-teman tuh ceritanya jadi ekstrasnya breakdance. Gua liatin. Pas gua ngeliat Sporting yang ngelakuin dance gitu. Kayaknya gue bisa deh gerakan kayak gini, gampang banget nih. Gue bisa. Gue kejar. Mindset gue tuh apa? Suatu saat gue bakal ngalahin dia. Suatu saat gue pasti bisa ngalahin dia. Caranya bagaimana? Setidaknya gue bisa dulu nih di otak gue bisa ngalahin dia. Gitu. Mau tau orang siapa? Pasti lo tau. Hamdi. Oke, dia Mamen. Jadi sampai detik ini, betul loh. Sampai detik ini gue tuh kayak Ham, gue setting sama lu. Kenapa? Kalau nggak ada lu nih di dunia ini, nggak maksudnya secara dunia ya, kalau nggak ada lu, mungkin gue tetap jadi ekstra sekali ya. Oke, syarat. Bener kan? Bilang gila. Nah di situ tuh gue lihat, gue pelajari popping, waving gue sendiri. Nggak ada yang ngajarin Pak. Gue latihan sendiri, sampai breakdance gue latihan sendiri segala macam. Nggak ada yang ngajarin gue karena ada jiwa olahraga ya. Jiwa olahraga tuh kan terstruktur. Jiwa komunitas tuh nggak terstruktur. Oke. Beda komunitas kayak cuma anak-anak skate zaman dulu latihan aja gitu. Adakah warming up? Wah. Adakah cooling down? Beda tuh. Adakah steppingnya latihan balancing bagaimana gitu? Pribadi. Iya, nggak ada kecuali dia udah masuk amatir. Karena kan untungnya sekarang kan sudah ada jenjangnya kan jelas. Kelasnya, ya, pasti ada. Karena apa? Jenjangnya udah jelas nih. Ditahan gimana caranya 10 tahun ke depan akan jadi champion. Itu bisa. Oke. Nah, akhirnya di situ gue pelajari, oh kalau breakdance tuh begini gue pelajarin. Gue nanya lah salah satu orang, lu kalau bisa gini berapa lama? 3 bulan. Gue flare tercepat menurut gue sih. Menurut gue ya, gue tadi udah naik. Lu flare berapa lama? Oh sekian bulan. Gue 3 minggu, only 3 minggu clean. 5 kali clean 3 minggu. 3 minggu. Itu gue hitung. Oke. Karena gue udah pakai. Berapa jam Bang? Sehari? Enggak, belajar tuh nggak boleh lama-lama, Pak. Oh gitu. Tapi harus dipikirin, Pak. Oh gitu. Iya. Bukan malah Nggak yang enggak. Makanya gue bilang, kebetulan gue tuh punya step-stepnya, gitu. Stepnya. Jadi kayak kalau kata orang tuh ya, orang tuh untuk profesi itu ada 3. Yang pertama adalah dia bisa, yang kedua dia jago, yang ketiga dia profesional. Oke. Kayak bisa itu kan belum tentu jago, yang penting bisa. Kalau jago itu udah ngomongin teknik. Kalau profesional ngomongin waktu. Contoh kayak teman-teman, bisa nggak bikinin konten 5? Durasinya sekian. Kalau masih jago, berarti ngomongin teknik masih. Tapi kalau profesional, bikin 5. 2 hari cukup. Berarti profesional. Gitu. Jadi udah dipikirin, oh nanti tempatnya di sini, lightingnya begini, editnya begini segala macam. Oh gampang bisa, yuk. Itu profesional. Tapi kalau ngomongin ini nih, ntar dulu. Ini siapa nih? Ini siapa? Oh berarti masih pro, masih di bawah pro. Masih ngebahas soal teknis. Jadi kalau ngebahas soal teknis belum profesional Pak. Gitu. Oke. Kalau yang pro Iya kan ada gitu gambaran kan. tuh. Kalau udah ngomongin pro tuh dia udah tahu gini. Oh ini si ini. Jangan dia lama gitu. Jangan dia cepet. Ada waktunya. Oh cepet. Gitu. Kan semuanya pro kan, namanya pro kan begitu gitu. Jadi kayak, nah akhirnya gue mencoba untuk ngejalanin itu. Oh ini bisa nih berapa ini nih. Dan akhirnya gue bikin
tim breakdance dan gue bisa ngalahin Hamdi Ya. se-Indonesia. Sebelum ada Bian tuh. Iya. Gitu. Apa timnya waktu dulu yang Easy Step. Oh, Easy Ya, Step. Akhirnya mengalahkan Jakarta Break In. Iya. 2 kali. Calon komen tuh nanti. Kali, Jangan kali break gitu. buat teman-teman Gitu. Jadi emang benar, maksudnya gue punya jenjang gitu. Emang harus ada planning, harus ada jenjang, harus berpikirin kira-kira gimana semua. Nah dari situ kenapa gue harus tiba-tiba main film? Tujuannya itu yang gue bilang. Kalau gue begini-begini terus, gue dibayarnya segini terus. Kalau gue jadi talent dan ada nama, pasti profesi gue dihargai 2 kali lipat. Di Indonesia doang sih kayak gini. Gue nggak tahu. Makanya kenapa? Oke, kayaknya gue harus main film nih, harus gitu, nyari. Kan bagian akhirnya. strategi kita Tapi, iya. berdiri di mana kan. Betul, tapi filmnya tetap action, Pak. Iya. Gue dulu nggak bisa drama, Pak. Aduh. Percaya pertama kali disuruh karena naik film Sang Dewi, Iya. alhamdulillah saat itu nama gue di mana-mana, tiba-tiba Volan datang dong casting. Film apa? Film horor. Bisa. Ayo. Terus Adegan takut. adegan takut Adegan tuh takut. Tiba-tiba, Volan, Coleh, kamu takut nanti ada ini gini. Oke, ya. Siap. Action. Hah? Hancur, Pak. Hah? Cut. Kenapa? Volan tetap ini jangan cool ya. Oh, oke, jangan cool ya. ya. Oke, yang kedua action. Hah? Ya, tetap aja. Jadi lebih ke yang horornya malah Berantem. pukul. Dari situ ada yang nawarin gua horor. Nggak ada, udah mulai nggak ada. Jadi udah gua mending main di jalur gua aja, action. Gitu. Tapi lucu juga nih Bang Polan kalau ditarik mundur ya. Lebih tepatnya mungkin belasan tahun yang lalu ya. Bukan cuman film, kickboxing, terus tricking. Ada juga momen dimana dulu tuh zamannya gerai ayam goreng Makanya pertama tadi kali. KFC kan? KFC. Jualan CD era awal. Dulu ada yang capoeira, Yang kerai. Senorita itu. Iya. Ceritanya Bang Polan waktu itu bisa. Ya. Aduh. Wah, Anda ternyata ini banget ya. Broadcasting banget ya. Yang like lo. Harus butuh aja. Keluar 3 minggunya tuh. waktu itu. Lebih ada yang request gini. Apa tuh? Kok nggak dimasukin Spotify? Premium ya. Tapi kalau ditelisik itu ternyata eranya bukan tahun itu juga. Era 2010-an bahkan Bang Polan juga bikin 3-in-1 juga boyband. Gimana? Mau kenapa bisa bubar? Jadi boybandnya kan 3-in-1 namanya. Iya, 3-in-1. Kenapa bubar? Ya kemarin. Diganti ganjil genap. Ya. Iya. Pecah lu. Jadi gage. Kita mau tanya terus, Bang. Sorry, ganjil genap ditiadakan, Trino ditiadakan, ganjil genap bubar. Ubar. Aduh. Padahal dulu gara-gara 3-in-1 joki-joki jadi pada siap. Sambil salto, handstand gitu ya. Gitu. Iya. Tapi gimana ceritanya? Bisa nyanyi gitu? Masih aja gitu, Bang. Karena gue udah mikir, aduh. Boyband itu loh. Masih. Gue ngeliat ininya sih, kok bisa gitu kan. Ya kan. Coba dong Bang. Ini dulu apa di mana waktu di KFC dulu deh. Boleh. KFC itu dulu waktu pas lagi syuting KFC yang ketiga kalau nggak salah. Oke. Kebetulan jadi sama Suban juga. Oke. Nah kebetulan saya jadi mentorannya. Terus pas lagi mau take lagi suka bikin beat kan. Terus lagi rekaman ala gitu. Terus nge-rap lah. Di belakang ini Pak Febian Glael, dia eksekutif produsernya lah yang nanya, kamu ngapain Lan? Oh, saya lagi latihan Pak untuk perform off air. Kebetulan ada acara B-boy kan. Ya udahlah, acara-acara gue sendiri gitu kan. Ya udah, sikat aja. saya aja lah nge-rap lah gitu. Oh iya, emang kamu nge-rap juga? Iya. Coba denger dong. Pas denger, besok datang ke kantor. Gitu. Mau ngapain Pak? Udah datangnya ke kantor. Pas datang ke kantor, ngajuin konsep, langsung tanda tangan.
Wih, Kayak di film-film tuh ya. makanya. Bisa kayak gitu tuh. Minta ronde dong satu. Ronde. Si ronde. Gitu sih Apa jadi. sih kalau ronde? Kalau nggak, tolong dong rondenya 12. Oh, sarung tinju. Tinju jadinya berat. Situ sih. Oke. Ternyata dari Boyband udah cukup ya, udah jelas ya. Oke, nggak apa. Ditutup dengan gagi aja. Iya. Iya, tuh ada tuh. Tapi masih apal nggak tuh lagunya Senorita? Senyorita masih lah, dikit-dikit. Udah jangan jangan ditanya. Gue suruh nyanyi. lama Coba dong banget, satu baris gitu. Iya, usah. Nggak usah. Tapi kalau gue paling ngetit pada saat 3-in-1 tuh ada aksi jamaah backflip tuh ya, ada tuh ya, ada backflip ya, jamaah wajib, tuh di- wajib. Betul, bareng-bareng untuk strak. Itu pertama kali ditawarin sama label, Tolan, ayo mindset saya tuh adalah, oh solo karir nih, kan, wah nge-rap, mau gua, udah semangat banget tuh. Iya. Terus tiba-tiba si produsernya ini datang Pak ke acara LS Streetball di Bandung. Di Bandung tuh ya. Kebetulan lagi ngisi acara di sana kan. Oke. Dia datang lo nontonin, wah nge-rap kan, dia datang langsung. Saya mau kamu ada di saya punya project, kamu harus nyanyi ya. Oke. Gue jual mahal dulu dong. Iya. Bentar saya pikir. Oke, dalam hati gue. Alhamdulillah gitu. Saya mau ngaku. Oke, saya siap. Di kamar mandinya. Iya. Jangan-jangan kemarin waktu WhatsApp balas agak lama. Dia lagi gitu tuh. Nggak handphone dulu. Terus abis dari situ udah nih kan meeting. Ya kita mau bikin boyband. Gong gong gong. Halo. Langsung gua tolak. Wah, tolak tuh ya. Langsung gua tolak. Dia minta. Tolong. Bener Pak, ini bener-bener tolong. Ayolah kita bikin gini. Tapi dengan satu syarat. Apa tuh? Satu syaratnya banyak. Ya, beranak ya. Banyak. Yang milih orang-orangnya gua. Oh, makanya Gitu. circle Iya. Bang Polan juga. Terus kedua, namanya saya yang bikin. Oke. Ketiga, lagunya saya yang pilihin. Dance-nya saya yang pilihin. Bajunya saya yang pilihin. Semuanya saya yang pilihin. Nggak apa-apa lu mau pakai istilah boyband nggak masalah gitu. Oke, deal. Beneran nih, deal. Oke, siap. Iya, Orang pertama yang saya telepon Hamdi. Oh, oke. Hamdi. Berarti dia menolak dong. Dia menolak karena sibuk sama jobnya dia. Oke. Terus kedua Reza dancernya Agnes waktu itu. Oke. Dia jago, akhirnya dapatnya ke Chris sama Stanley Sama Stanley. gitu. Jadi emang harus mindset Chris bisa salto belakang nggak? Bisa. Stanley, abang, saya bisa backflip ini bagaimana ini? Udah kok nanti saya latih setiap hari. Oh boleh gitu. Saya latih backflip itu seminggu. Ini yang saya bilang tadi gitu. Jadi kayak ngomongin profesional tuh butuh waktu. Kalau teknik kan semua orang bisa kan ngomongin teknik begini. Jadi lihat kalau kamu kayaknya seminggu nih. Saya ngomongnya kayak kamu tuh dua minggu deh gitu. Oke. Tapi kalau kamu latihan tiap hari 5 hari, 6 hari bisa. Tapi dia fix seminggu tuh pas bisa backflip itu hari keempat. Kayak masih dipegangin. Iya. Jadi backflip kalau menurut saya bilang, lu backflip sendiri tapi di aspal itu baru fix. Aspal. Baru lu Aspal. oke gitu. Nah, dia ngelakuin itu di aspal pas di seminggu hari ke-7. Fix itu. Langsung teriak, "Oke, minggu depan kita manggung." Oh, gitu. Iya. Jadi manggungnya Jadi sebenarnya siapin dulu. Based on Stanley di aspal. Bener Pak. Emang tujuan kita tuh begitu. Emang pas kita mau keluarin, tiba-tiba si Stanley belum bisa ini. Tahan dulu deh. Smash keluar. Oh. Loh, kalau tiba-tiba dia bisa itu, kita dulu yang pertama. Ini tinggal waktunya doang. Pelopor lah ya ibarat. Pelopor, akhirnya pelopor smash ini. Gila, ini udah keluar nih si smash nih.
Emang bener kan, kebetulan bisa ngomong kayak gini karena teman-teman juga, sahabat-sahabat juga gitu kan. Siapa situ? Ada Bisma. Bisma dong yang bisa breakdance gitu dengan sombongnya kita kan itu. Ya udah, tapi tetap kita latihan terus bikin konsep yang begini. Tiba-tiba ngajuin lagi ke TV. TV yang pertama kali ngambil itu adalah RCTI dan katanya 1 bulan ya kita kabarin. Nanti 1 bulan baru dikabarin. Baru makin ada katanya gitu ya. Wah, semangat dong. Baru keluar dari RCTI mengajukan ke Mas Ganjar makasih banyak. Karena Mas Ganjar sih yang alhamdulillah yang kita approach. Pas pulang langsung tuh ditelepon. Besok new entry punya kamu. Baru pulang, Pak. Baru pulang. Itu baru keluar. Besok new entry. Bonjeruk tuh ya. Bunjuruk new entry. New entry apaan? boleh. Ternyata filmnya dikasih tahu. Video klipnya besok akan ada ini. Masuk tuh. Terus tiba-tiba udah manggung, setelah manggung yang saya bilang tadi, kita hajar besarnya nih. Kalau raja yang kita hajar, ntar yang kecil-kecilnya ngikut nih. Bener Pak, setelah manggung pertama, The Rings Inbox itu ngalir terus gitu. The Only One namanya. The Only One terus akhirnya saya ngomong, next kita manggung, gua nggak mau lip sync ya. Oke. Gitu, kita maunya live. Semua orang nggak ada yang nggak percaya. Pas bener-bener manggung live terus pada kaget. Makanya kenapa kita lebih deket sama anak-anak band daripada anak-anak boy band gitu. Karena anak band itu kan mereka anti lip sync waktu itu gitu. Terus makanya kita deket sama Wali, deket sama beberapa band lah dulu tuh kita karena sering manggung terus kan. Acara pagi gitu. itulah ya. Acara pagi itu gitu. Acara pagi itu. Lip sync tapi ternyata kita nggak lip sync full di situ lah. Itu ceritanya. Keren sih. Panjang. Panjang ceritanya. Cuman ya itu kalau orang biasanya dagang palu gada gitu ya. Nah, ini talent apa aja ada. Itu dia segudang tuh. Semenjak kalau menurut saya pribadi sih semenjak itu masih bisa dilakuin dan rumusnya itu kecil-kecil gitu ya, sedikit-sedikit pasti kita bisa gitu. Itu menurut saya kayak contoh breakdance itu dekat sama capoeira itu dekat sama bela diri itu capoeira dekat sama Muay Thai dekat sama ini. Tapi kalau dihitung-hitung bela diri ini masa dekat sih sama dance? Jauh kan? Jauh. Gitu. Jadi kayak kita harus kayak menjembatani. Nah, terus dari sini belajar lagi gimana cara mempromosikan ini, harus bisa desain sama teknologi. Kan konsepnya gitu, Bu. Semuanya ini kan dibungkus oleh teknologi sama desain. Kalau lu nggak bisa ngedesain sama mengoperate apa aja ya akhirnya lu cuma jago aja gitu. Atau jadi tergantung sama yang ahli di situ. Iya gitu. Makanya kayak kok bisa lari ke jadi action director, jadi koreografer, sampai akhirnya bikin short film sama Mas Deddy Corbuzier, begitu gitu. Itu kayak saat itu kan jarang banget ya ada untuk video YouTube tiba-tiba 1 juta viewer tuh kan dulu tuh kayak wah banget gitu. Wah banget gitu. Nah, dengan hitungan seminggu gitu. Nah, karena beberapa konsep-konsep, wah ini kayaknya harus digabungin nih, kayak gini. Oke, siapa yang bisa kita bikin? Cika Jessica aja. Cika Jessica kan nggak bisa berantem. Gimana caranya kita create jadi jago berantem? Nah, itu kayak tantangan. Gitu, jadi kayak itu tetap real juga gitu. Makanya kok bisa ini. Makanya kayak balik lagi ke pertanyaan, kenapa bisa gitu? Semenjak kayak kita ngomongin, khususnya untuk saya pribadi ya, kayak gue bisa deh. Bisa nih. Kayak ini bisa deh. Ini bisa nih gitu. Jadi gue tuh selalu memikirkan yang ribet dulu. Ribet dulu. Jadi kayak kalau ribetnya gampang pasti gampang-gampang kebas gitu. Itu Polan punya tuh ya. Iya. Yang ribet dulu, tapi dia udah ini soalnya udah think like a champion. Jadi dia ngeliatnya gue bisa jadi udah positif terus. Gue bisa. Dari tadi gue dengernya bisa mulu soalnya. Makanya nih. Enggak, simpelnya begini.
banyak orang khususnya kayak gue langsung menyamakan dengan konsep di bela diri ya. Banyak orang nanya, kok lu bisa menang sih? Kenapa yang ditanya tuh yang bagus-bagusnya? Kenapa yang ditanya, lu pernah kalah berapa banyak, berapa kali? Kalahnya di mana? Jadi istilahnya gini, kalau kamu pingin tahu kamu tuh siapa, pelajari dulu kekurangan kamu. Oke. Karena kemauan kamu ini kan ego kan? Iya. Gue bisa ini pak, gue bisa, itu kan ego. Gue bisa nyanyi, ya itu kan ego lu pak. Kan bisa tuh kan karena ego lu yang terus kayak nggak bisa ini kan akhirnya mengecil. Oke. Gue takut, gue gini, kayak gitu. Kayak pertama kali gue disuruh jadi presenting pak, sumpah demi Allah, itu kalau bukan bela diri, keringet pak, keringet. Ngomong depan kamera tuh kayak, padahal udah hafal tuh, pas udah ngeliat kamera yang satu udah blank. Sampai kayak gitu, akhirnya gue mikir, oh iya, oke. Gue cari kelemahan gue ini, cari tahu, lu gagalnya apa sih gitu. Jadi kayak lu nanya ke orang yang menurut lu di atas level lu tanya gagalnya. Oke. Kayak contoh kalian bikin kayak gini-gini itu gagalnya di mana sih gitu. Masa besok ngelakuin hal yang sama gitu. Berarti kan lu nggak ada persiapan gitu. Jadi emang harus, oh ini kita begini nih. Urusan belakangan itu terjadi itu urusan Tuhan pak. Kita yang ngerangka itu kita. Oke. Kita mau jadi apa nggak jadi itu urusan Tuhan. Takdir lah ya. Iya. Makanya manusia Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Nasibnya sendiri. Iya. Katanya sih begitu. Enggak emang begitu. Soalnya tulisannya ada. Kita nggak berani. Benar, saya juga nggak berani pak. Tapi terakhir tuh yang cukup dapat sorotan ya, Bang Polan walaupun usianya di usia senior ya. Kemarin tuh sempat dapat juga ikut kompetisi ya, mungkin kelasnya aku nggak tahu namanya apa tuh Bang. Mungkin kelas jurus ya, freestyle gitu, pakai mungkin kelas wushu ya tapi pakai alat. Oh, tonfa. Panik. Tonfa. Ya, itu tonfa. Jadi itu kejuaraan wushu. Ya. Nge-search-nya oke juga nih. Mantap Kita juga. kan nonton, kita juga ada soal tonfa nih. Tonfa. Bisa diputar gini. Asik. Iya. Tapi kebanyakan orang-orang obat tonpang. Ya. Klinik jadi. Jadi sebenarnya coba aja tanya ke security Indonesia. Itu artinya apa? Pentungan. Padahal ada pertigaan. Kalau nggak pentungan, tongkat T. Iya kan. Tapi mereka nggak salah pak. Mereka nggak salah. Sama dengan kayak kita ngomongin kayak alatnya Bruce Lee. Orang ngomongnya double stick kan, nggak salah gitu. Karena bahasa Inggrisnya double stick, bahasa ini kan nunchaku, gitu. Sama kayak ini, orang taunya stick biasa, jadi sticknya macam-macam. Kalau bahasa tradisionalnya itu adalah tonfa. Oke. Tapi dulu emang sudah akrab bersama tonfa atau emang memilih nggak nih identitas satpam kita begitu? Bagus. Penasaran aja, Ya, penasaran. Ini pertanyaan yang keren banget. Jadi itu saya bikin 2008. Ingat banget. Oke. 2008. Kenapa 2008? Karena yang kayak bilang tadi, gue pingin 40 masih bisa backflip gitu. Oke. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Masya Allah masih bisa. 2008 saya mikir gini, sekarang artis siapa yang bisa bela diri, bisa akrobatik? Nggak ada. Dulu waktu itu, nggak ada. Oke, nanti 5 tahun orang akan sadar bahwa ternyata skill itu penting. Bukan bakat aja, tapi skill itu penting. Kalau bakat kan bisa dari diri sendiri. Kalau skill itu kan dicari, diolah lagi tuh. Oke, ya walaupun artinya sama juga, bakat juga. Tapi untuk menambahkan bakat itu butuh latihan. Berarti nanti akan ada aktor yang bisa backflip. Oke, berarti peluang untuk mendapatkan job sedikit. Ya, naik lagi. Oke, kira-kira siapa nih aktor yang bisa menggunakan senjata? Oke, si ini. Nggak ada. Wah,
kalau gue pakai double stick, image-nya Bruce Lee juga nih. Kalau Toya, wah kalau nggak Tony Jaa, kalau nggak Jet Li atau si si Donnie Yen. Aduh siapa nih ya? Apa ya? Kama. Oh Kama kayak celurit. Wah nggak boleh nih. Trisula. Wah di Indonesia boro-boro begitu susah. Oh pakai ini kali ya pedang. Pedang tuh terlalu wusu banget. Apa ya? Mikir-mikir. Oh ini nih pentungan. Saya sendiri pun masih ngomongnya dulu pentungan. Tapi itu lagi nggak emang di pinggir ATM terus ngeliat satu Enggak, nggak kan? enggak ada. Nggak. Oke. Itu bener-bener saya beli di Blok M. Ini berapa? 45.000 beli 2. Beli. Ini gimana cara megangnya? Oke. Pelajari terus, pelajari. Nggak ada yang ngajarin. Jadi bener-bener nggak ajarin. Akhirnya gue menemukan formula sendiri dan sekarang masuk ke menjadi selabusnya Kickbox Indonesia. Alhamdulillah. Gitu. Pentungan enggak dong ya. Tonfa gitu. Ya, jadi T-nya tuh ya. Tonfa, tetap Tonfa juga Pak. Gitu. Nah, akhirnya bikin semua akhirnya bisa jadi suatu image dan main di ada kejuaraan, bisa nggak main ini? Oke, menggunakan Tonfa ya. Dan alhamdulillah juara 2. Terus nanya juara satunya siapa? Juara satunya emang juara dunia. Oke. Dia juara emang nasional lah, dia jago banget soal Tonfa. Dia pakai Tonfa juga. Pakai Tonfa juga gitu. Oh. Unik. Iya, udah ngerti. Kaget loh, maksudnya bisa dari situ ternyata si Tonfa itu. Enggak, jadi apa ya, kayak gue tuh paling suka dengan challenge. Kayak, wah ini harusnya kayak gini ya, nanti ini begini. Banyak teman-teman bilang, lu tuh orangnya peramal gitu. Bukan masalah peramal, ini masalah data. Oke. Data aja lah. Nanti kalau kamu begini terus, nanti akan begini. Nah, itu sama kayak, balik lagi filosofi itu, kenapa gue sangat mencintai bela diri ya. Karena di dalam ilmu bela diri itu ternyata filosofinya banyak banget. Gitu. Oke, iyalah. Iya, kalau lu ngelakuin hal itu terus dan lu pikirin fungsinya apa sih, tujuannya apa sih, gitu. Kalau zaman dulu kan lu ngelakuin ini terus akan jadi bagus dan tajam, gitu. Master Nah, sekarang gitu ya. beda lagi, naik lagi levelnya. Lu ngelakuin itu fungsinya apa? Outputnya kemana gitu loh. Bukan cuma jago di situ doang, tapi lu harus tahu outputnya tuh apa sih gitu. Akhirnya gue mikir, oh outputnya ini. Berarti kalau lu udah ngerti output, pasti yang lu pelajari cepet. Karena ceritanya Karena goalsnya tahu goal konkret tuh. lu goalnya deket, lu tahu. Malah depan mata lu jalannya santai, klemek, nggak mungkin Pak. Kalau ada depan mata, lu sikat Pak. Sama kayak fighting kan, tak, lu low kick dulu, lu low kick tangannya ke bawah, sepersekian detik, boom, langsung masuk ke rahang, gitu. Masa tangan di bawah, masa lu mukul perut? Nggak mungkin. Lu lihat tangan di bawah dikit, kejar gitu, cepat. Nah itu filosofi ternyata setelah gue pelajari, ternyata di kita ini ternyata ya siapa cepat dia dapat. Saya dapat. Oke. Lu ngeliatin, pernah dong lu ngeliatin, lu tiba-tiba lagi nyantai gitu atau ngerokok di mana gitu, gue mau bikin kayak gini nih. 2 minggu berikutnya ada Pak di YouTube. Itu konsep gua, hidup gua gitu. Karena lu nggak cepet. Iya. Nggak cepet gitu loh. Harus cepet. Coba kalau lu cepet, udah. Lu mau bagus nggak bagus, urusan belakangan. Urusan belakangan. Ada namanya diperbaiki. Gitu. Diperbaiki. Iya kan? Yang penting ada aja dulu, ada dulu. Karena kalau lu nggak ada, lu nggak belajar. Kalau lu nggak kalah, lu nggak belajar. Konsep revisi. Konsep belakangan fighting lah tuh ya. gini, konsep fighting itu nggak ada kekalahan. Yang adanya lu nggak belajar. Gitu. Kalau lu nggak ngomong kalah, berarti hidup lu kalah. Gua kalah men. Enggak. Lu tuh kurang belajar, kurang latihan. Gitu. Konsep fighting tidak ada kalah. Nggak ada yang kalah. Kalah tuh hanya untuk orang-orang loser, Pak. Untungannya loser juga. Gitu. Makanya kadang kalau di caption kalau habis kalah tuh kalau nggak winning or learning. Iya, bener. Gitu sih, jadi Boleh makanya ya gue, lumayan ya. asik. Pikirin deh tadi sih. Dari pertama ya. Udah nyimpen dari awal kan lu. Ada juga tagline-nya di sini. Gitu. Mungkin
Mungkin ini kan dari sekian banyak pengalaman Bang Polan nih, mungkin buat pemuda-pemudi yang menyaksikan nih ya kan, setidaknya mereka profesi bisa macam-macam. Mungkin ada yang pengen singkat aja mau disampein dengan bakatnya mereka masing-masing, dengan apa yang mereka kerjain masing-masing. Bahkan mereka yang kerja 9 to 5 masing-masing, mungkin ada yang mau disampein nggak? Kalau kita ngomongin bakat dulu deh. Oke. Yang pertama, mungkin ada 3 kali ya. Yang pertama bakat. Untuk teman-teman yang lagi nonton nih, ini menurut saya pribadi sih, ini sangat bagus banget karena ini udah saya jalanin dan 1000% alhamdulillah it's work. Cintai apa yang lu benci. Minimal lu pelajari deh, Kayak contoh, saya nggak suka warna hijau Pak dulu Pak, benci banget warna hijau. Hijau tuh ya? Hijau tuh benci banget, sumpah demi Allah benci banget. Kurang hijau apa tuh Bang Polan menurut lu? Dulu kan hijau banget. Itu seberapa parahnya gua untuk melawan rasa benci gua selama setahun. Lu lihat gua kan, gua pakai hijau terus sampai di acara terakhir itu gua pakai hijau kan. Benar-benar. Sampai ini hijau. Sorry Bang, dulu waktu freestyle 2 bola gua pakai hijau karena ngeliat Bang Polan juga. Pak, bener Pak, itu hal yang gua benci hijau. Ternyata saat gua cari tahu apa sih maknanya hijau itu ternyata learning Pak. Baru. Oke. Makanya hukum alam tuh, jadi kalau baca di Buddhis itu adalah hijau tuh kayak baru mekar bagus, jadi harus dijaga. Kayak buah-buahan tuh dijaga dulu, kayak harus hati-hati. Nanti udah mulai ke kuning, orange, coklat, hitam, busuk. Nah, bagaimana caranya tetap menjaga hijau? Gitu, ternyata itu Pak. Terus kalau orang stres, khususnya editor nih, teman-teman yang lagi ngedit sekarang ini, banyak-banyaklah lihat warna hijau. Gitu. Depan kita hijau sih itu. Tapi bener banget. Ternyata setelah pelajari warna hijau tuh banyak banget Pak untuk bikin kita tuh sehat. Oke. Bener banyak banget. Nah, karena sesuatu hal yang gue benci, gue cari tahu kenapa. Egonya akan berturun. Ego kita berturun. Terus saya tuh paling benci banget baca. Benci baca. Saya nggak percaya, saya tuh yang bilang tadi bercanda tadi. Saya tuh anak IPA Pak. Anak IPA. Pingin banget masuk IPS gara-gara teman-teman semua IPS. Dan gue ngerasa ujian itu gue asak-asak nggak pakai asak-asak. Tiba-tiba nilai terbesar gue di IPA, masuk IPA. Karena IPS kan baca. IPS malas ya. Bener. Sampai sedetail itu. Akhirnya gara-gara baca lagi. Jadi saya tulis tuh yang gue benci tuh ini. Oke, di list mau nggak ya. mau, yaudah lakuin. Mumpung masih muda. Lakuin. Oke, paksa. Akhirnya alhamdulillah semua bidang itu saya kuasain. Oh, gitu. Saya kuasain. Itu yang dibenci terus akhirnya bisa berkompromi. Iya, itu tahun 99. Pas masuk kuliah, saya PKL, terus masuk pas PKL 3 bulan, langsung ditawarin untuk kerja. PKL pertama, besoknya ditawarin kerja jadi waiter di Hotel Ibis. Nah, berjalan baru 3 bulan, di mana-mana menjadi the best employee itu standarnya 1 tahun baru bisa the best employee. Polan Humungyo, alhamdulillah masya Allah, baru 3 bulan jadi the best employee dan semua departemen tutup mata tutup telinga Polan. Kenapa? Karena selama 3 bulan itu semua departemen gue temenin, gue ajak ngobrol, gue belajar gimana caranya bersin waktu gue di F&B, gue belajar ke housekeeping. Lu bikin ini berapa lama? Nyiapin tempat tidur segala macam. Lan, 1 kamar 5 menit. Stres gue. Gimana caranya? Ada tekniknya. Ada waktu. Oke. Semua security, kebetulan anak security. Terus anak security-nya gue ajak fight Pak. Gimana? Anak security-nya gue ajak fight. Nggak ada tuh Anak security-nya. ngobrol tuh ya? Nggak ada. Ya ngobrol dulu masih ini. Dari mana ini? Saya juga ada ini. Ayo kita fight. Ayo, saya demen. Bawa sarung tinju 2. Selalu. Mau kerja tuh mau berantem. Gitu. Bawa tinju karena kan dulu karena setelah latihan ke Bulungan ikut taekwondo. Oh, ya. oke.
Di situ tuh, jadi semua departemen saya ajak ngobrol, ngobrol. Ilmunya saya kuasain. Saya kuasain ilmunya. Saya pelajari, karena menurut saya, menurut ilmu yang dilakukan oleh profesor, manusia itu mempunyai memori selama 1 hari dia bisa menahan 4 GB memori manusia. Oke. 4 GB itu berarti 4.000 lagu Pak bisa dikuasai. Pertanyaannya kan kita nggak bisanya cuma 1 kilobyte Pak. Benar. Gitu. Kenapa? Karena nggak diasah. Gitu. Itu data yang ngomong, data yang berbicara. Nah akhirnya aku pikir gimana caranya? Pelajari dulu. Kalau nggak pelajari minimal cari tahu dulu deh. Kamu tuh benci apa? Jangan ngomong lu suka ini nggak? Gue benci. Karena apa? Gue benci aja. Berarti ego. Berarti masih ada ego gitu. Jadi kalau kenapa lu benci? Gue benci tuh karena ini. Ada alasannya. Walaupun nggak masuk akal. Nggak apa-apa, yang penting ada alasan. Tapi kalau lu nggak ada alasan, berarti ego lu tuh terlalu tinggi, Pak. Tinggi banget. Nah, yang ngehancurin kita kan ego. Iya. Gitu. Nah, terus jadi saran ke teman-teman, List benci. cari dulu benci, ya cari tahu dulu kenapa benci apa, terus pelan-pelan menyukai. Dimana saat lu menyukai kebencian lu, percaya nggak percaya derajat lu naik. Gitu. Terus apa yang berikutnya tuh apa ya? If you have no skills, you cannot go anywhere. Kalau kamu nggak punya bakat-bakat, kamu nggak bisa kemana-mana. Makanya kan ada orang tuh dihargai kan cuma ada 3. Lu bawa apa, lu siapa, lu punya apa. Gitu. Makanya kayak istilah orang Arab tuh, pepatah orang Arab, saat kamu berdiri, kamu yang dihargai adalah pakaian kamu. Saat kamu duduk, yang dihargai adalah otak kamu. Itu pepatah orang Arab. Gitu. Jadi kayak yang gue bilang sih, gimana caranya ya, lu banyakin bisanya, kemampuan lu banyakin. Nanti lama-lama saat lu ngobrol sama si ini, orang bisa deket kan, emosi kan. Iya. Emotional quality kan. Coba deh lu begini. Coba begini. Begini. Coba lu begini dulu deh. Nah, kenapa lu ngikut? Lah, karena emosi, Pak. Coba lu Pak, pertama kali gua datang, Assalamualaikum ya. Coba lu begini. Siapa lu nyuruh-nyuruh gua? Nah, itu. Kalau kita udah bisa menguasai emosi, berarti marketing kita dapat. Kembali lagi Falan Monggio untuk ini. Gitu. Jadi maksud gua kayak lu harus bisa menguasai bidang apapun. Semenjak lu ngerasa lu bisain. Karena lu nggak ada salahnya lu bisa puasa. Berarti yang terakhir apa dong jadinya dong? Yang terakhir konsisten. Jangan pernah bosen gitu. Karena jujur aja yang ngehancurin manusia tuh kan sebenarnya ada 2, malas dan ego. Iya. Gitu. Nah, itu yang bikin nggak konsisten. Iya, tuh ya. malas dan ego. Nah, kenapa kita butuh konsisten? Yang dari awal tadi tuh harus mindset. Terus lu ngomongin ke diri lu sendiri gitu. Kalau untuk orang Islam gitu segala macam, lu sebutin ke diri lu tuh Masya Allah, Alhamdulillah, lu ternyata bisa nih, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena kekuatan Allah lu bisa gitu, Insya Allah bisa. Dan saat lu bisa, tolong dituntun terus. Takutnya apa? Ego lu nanti naik nih. Gitu. Karena di saat ada ego tuh, semua iblis datang. Gitu. Jadi tetap konsisten. Gimana cara konsisten? Kalau lu malas, lu pikirin goal lu. Gitu. Dan jangan egois. Karena jujur aja egois itu yang kebanyakan yang ngancurin tim. Tim Bukan tuh sendiri tuh ya, iya. bahkan tim. Gitu. Mungkin kalau kita ngobrol bakal ya kira-kira sampai Lebaran lah ya. Jangan dong. Kita akhiri dulu sesi kita kali ini. Terima kasih banyak Bang Terima Polan kasih, Bang sudah Polan. berbagi cerita yang sungguh spesial. Pertamanya ngomong Bang Polan, saya jadi terima kasih Master Polan. Kalau ngomong master berarti anak-anak kickboxing gitu. Kalau kita mah bro aja. Asik. Santai. Nanti jangan kapok-kapok ikut di konten kita lagi ya Bang. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman,
saksikan di episode-episode berikutnya. Saya pamit, saya Abram. Saya Gilang dan Kamu Saya Paul Monggio, jangan lupakan jas merah. ya jangan lupa sejarah. Tonton terus BASP. beri aku 10 pemuda. Pemuda. Terima kasih. Wah,